Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya yaitu 5R tentang penjelasan dan penerapan 5R di lingkungan rumah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ingrid Istana Fitria dari Prodi Otomasi Perkantoran NIM saya itu 21020300. Nah, yang pertama yaitu ada istilah 5R. 5R adalah singkatan dari kata ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, yaitu suatu metode sederhana untuk melakukan penataan suatu tempat agar tata kelola dengan baik dan bersih sesuai fungsi dan kegunaannya. Selanjutnya yaitu 5R sendiri merupakan suatu program yang pada dasarnya dirancang untuk kepentingan dunia usaha seperti perusahaan, perkantoran, instansi, dan lain-lain yang diadaptasi dari program 5S, Seiri, Seiton, Seiso, Seketsu, dan Shizuke yang telah dikembangkan sebelumnya di Jepang dan sudah dipergunakan oleh banyak di negara dan di seluruh penjuru. Prinsip 5R ini yaitu 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, sejatinya adalah prinsip-prinsip yang ini disadari ataupun tidak merupakan bagian dari aktivitas yang tidak pernah lepas dari kita lakukan di rumah sebagian ataupun keseluruhan. Namun begitu, bagaimana 5R menjadi budaya yang dilakukan oleh semua penghuni rumah? Hal ini mungkin kita perlu tumbuhkan di rumah. Kita uraikan prinsip-prinsip 5R dengan mengingatnya dengan aktivitas di rumah. Yang pertama ada ringkas atau seiri, adalah di lingkungan rumah kita tentunya namun sering menjumpai barang-barang yang tidak berharga dan sudah dipergunakan lagi, namun dibiarkan, bahkan seringkali ditempatkan di mana-mana. Before and after. Before sebelumnya kita tertata rapi, namun ada barang yang tidak dipergunakan masih bertempatan atau bersandingan. Nah, ini afternya. Jadi ringkas. Untuk melakukan ringkas, kita dapat melakukan langkah-langkahnya. Yaitu yang pertama, memisahkan barang yang diperlukan dan tidak diperlukan. Memisahkan barang yang rusak dan barang yang masih dapat digunakan. Yang ketiga yaitu, memisahkan barang yang harus dibuang atau tidak. Yang keempat yaitu, memisahkan barang yang sering digunakan atau jarang digunakan. Yang kedua ada rapi atau Seiton, yaitu seringkali tanpa disadari kita melakukan suatu tidak pada tempatnya dan secara tidak sengaja kebiasaan tersebut meletakkan barang bercampur dengan jenis barang lainnya sehingga kadang-kala kita kesulitan untuk menemukannya saat kita butuh. Nah, ini before after-nya seperti ini. Kita campur aduk tidak karuan. Ini rapi. Terapi, botol-botol di atas, tempat kotak di bawah, make up di bawah, buku-buku di bawah. Ini rapi ya contohnya. Untuk melakukan rapi, kita beberapa tindakan untuk melakukan rapi. Di antaranya itu yang pertama, menata peralatan barang sesuai fungsi dan kegunaannya. Yang kedua, menata peralatan atau barang sesuai keseringan penggunaannya. Yang ketiga, mengatur supaya peralatan barang mudah ditemukan, teratur, dan selalu pada tempatnya. Selanjutnya yaitu ada resik atau seiso. Prinsip resik adalah membersihkan tempat, peralatan, barang-barang agar tidak berdebu dan kotor. Kebersihan tentunya harus dilaksanakan dan dibiasakan oleh setiap orang. Before dan after. Before, terlihat satu sampah plastik di depan almari. Afternya kita bersihkan agar debu dan kotorannya hilang. Agar tempat kita atau kamar kita menjadi resik atau bersih. Selanjutnya untuk melakukan langkah-langkah resik diantaranya yaitu membersihkan suatu tempat, peralatan barang dari kotoran, debu, dan sampah. Yang kedua, mengurangi sumber-sumber bau, kotoran, dan sampah. Yang ketiga, memperbarui dan atau memperbaiki tempat, peralatan, atau barang yang sudah rusak atau usang. Selanjutnya yaitu ada rawat atau seiketsu, yaitu seperti halnya barang dan harus dijaga agar kondisinya baik. Begitu juga dengan tiga prinsip ringkas, rapi, resik. Di atas tentunya harus selalu dipertahankan ya. Yang kedua, prinsip rawat adalah menjaga dan mempertahankan agar semua tempat, peralatan, dan barang-barang selalu dalam kondisi ringkas, rapi, dan resik. Before rawat, terawat ya. Ditata dengan baik, tasnya ditata,
rapi, bersih, resik, ringkas. Nah, ini juga. Afternya ringkas, rapi, dan resik. Selanjutnya ada rajin atau seiketsu. Prinsip terakhir yaitu rajin, sesuatu yang mudah diucapkan namun sulit diterapkan. Karena rajin menuntut kesadaran diri untuk selalu melakukan sesuatu tanpa diperintah, pengawasan, ataupun sanksi. Yang kedua, rajin di sini adalah bagaimana mendisiplinkan dan membudayakan diri kita untuk selalu menjaga kondisi 4R sebelumnya atau ringkas, rapi, resik, dan rawat dilakukan setiap hari. Before, rapi. Namun di sini belum terlihat rajin ya. Rajin karena kesadaran kita untuk melakukannya setiap hari. Ini after. Untuk rajin, untuk mengingatkan diri kita sehari, kita dapat membuat satu jadwal kegiatan kita sehari-hari, yaitu seperti hari Senin kita melakukan apa, hari Selasa melakukan apa. Tapi di sini afternya sudah terlihat ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata. Saya minta maaf. Saya Ingrid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.